Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau kasih resep nastar jualanku. Jadi resep jualanku ini sangat ekonomis. Dari 800 tepung terigu menghasilkan 7 toples nastar klasik atau nastar original ya. Jadi ini sangat cocok buat kalian yang mau berjualan nastar. Ini untungnya sangat banyak sekali ya. Dan apa saja bahan-bahan yang aku pakai dan bagaimana cara membuatnya, disimak videonya sampai selesai, jangan di-skip-skip. Dan jangan lupa ditekan tombol subscribe dan loncengnya diaktifkan agar setiap aku upload video terbaru kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini aku sudah ada margarin sebanyak 500 gram. Jadi di sini untuk margarinnya aku gunakan merek Woolben dan aku pakai yang di pack kayak gini ya, yang kiloan, yang harganya itu kurang lebih 1 kilonya 20 ribuan. Nah, di sini untuk butternya aku gunakan room butter ya, yang murah juga harganya. Ini kalau nggak salah seperapat itu harganya 10 ribuan. Dan lanjut ini aku masukin untuk gula halusnya sebanyak 150 gram. Dan untuk gula halus di sini aku blender sendiri ya dari gula putih. Jadi untuk gula halus di sini aku tidak gunakan gula halus yang sudah jadi ya, tapi aku gunakan gula putih yang aku blender sendiri. Buat kalian jika tidak mau repot bisa beli gula halus yang sudah jadi ya. Lanjut ini aku saring dulu ya untuk gula halusnya karena ini banyak sekali gulanya yang masih bergerindil. Dan setelah gula halusnya masuk, di sini mau aku kasih sedikit garam ya. Kurang lebih sejumput garam agar memberi rasa gurih aja pada nastarnya. Kemudian lanjut ini aku mixer dengan kecepatan rendah. Ini selama kurang lebih 1-2 menit aja, hanya sampai tercampur saja gula dan margarinnya ya. Jadi jangan terlalu lama untuk memixernya, asal tercampur saja. Nah, ini setelah tercampur seperti ini, lanjut aja di sini aku masukin untuk kuning telurnya sebanyak 3 butir. Nah, setelah masuk kuning telurnya, di sini langsung aja aku mixer lagi dengan kecepatan rendah. Kurang lebih sampai 1 menit aja, hanya sampai tercampur aja ya, jangan terlalu lama. Karena kalau kita terlalu lama memixernya nanti pas di oven itu nastarnya jadi melebar ke samping ya. Jadi bikin nastar itu beda ya sama kita bikin bolu yang memixernya itu harus lama. Nah, lanjut di sini aku masukin untuk susu bubuknya di sini sebanyak 50 gram dan untuk susu bubuk di sini yang aku gunakan susu bubuk yang curah juga ya, bukan yang kemasan. Kemudian lanjut ini aku masukin tepung maizena sebanyak 70 gram. Dan ini semua bahan kering kita ayak ya. Kemudian lanjut ini aku masukin 1 saset vanili bubuk. Nah, lanjut ini kita aduk menggunakan spatula sampai bahan keringnya tercampur merata. Lanjut aku masukkan tepung terigunya sebanyak kurang lebih 700-800 gram. Jadi untuk tepung terigunya itu kita masukinnya secara bertahap ya, agar nanti adonannya itu tidak terjadi kebanyakan tepung terigu, karena kalau kebanyakan tepung terigu nanti adonannya bisa keras ya. Jadi untuk tepung terigunya kita masukinnya secara bertahap aja. Dan untuk takaran tepung terigunya ini bisa kurang bisa lebih ya, jadi kadang tergantung dari besar kecilnya kuning telur yang kita pakai. Dan di sini aku pakai tepung terigunya sesuai fungsinya ya. Jadi untuk kue kering disarankan kita gunakan tepung terigunya yang pro rendah ya. Dan untuk memasukkan tepung terigunya di sini sama ya, kita ayak dulu agar tepung terigunya itu tidak ada yang bergerindil. Dan kemudian lanjut ini kita aduk menggunakan spatula
Dan di sini aku percepat aja ya, tepung terigunya sudah aku masukin semua. Dan di sini aku sudah berat ngulennya menggunakan spatula, jadi aku ganti menggunakan tangan agar aku juga merasakan tekstur adonannya itu sudah pas atau belum. Nah, seperti ini ya, ciri-ciri adonan yang sudah pas. Adonannya sudah tidak lengket di tangan dan saat kita bulatkan seperti ini, adonannya sudah mudah dibentuk dan ini siap kita mau timbang atau bisa juga kita gunakan sendok takar seperti ini. Dan untuk sendok takarnya di sini aku pakai yang 5 gram ya. Dan untuk berat adonannya ini kurang lebih 8 sampai 9 gram. Dan agar kita lebih yakin bisa kita gunakan timbangan untuk melihat berat adonannya ya. Nah, di sini aku juga gunakan timbangan untuk menimbang adonannya agar aku lebih yakin aja ya untuk berat timbangannya. Nah, di sini untuk 1 sendok takar itu beratnya kurang lebih 8 gram ya. Dan untuk berat nastar aku di sini untuk berat timbangannya aku pakai di 8, 9, dan 10 gram ya. Dan ini menurut aku timbangan yang sangat pas untuk ditata di toples ukuran 500 dan 250 gram. Dan ini kita timbang sampai semua adonannya selesai. Nah, ini setelah adonannya aku timbang semua, ini langsung aja mau aku isi menggunakan selai nanas. Untuk resep selai nanasnya nanti aku tempel link videonya di box deskripsi ya. Nah, di sini langsung aja aku mau pipihkan untuk adonan nastarnya ya seperti ini. Kemudian lanjut ini aku mau isi menggunakan selai nanas yang sebelumnya sudah aku bulatkan terlebih dahulu. Jadi kalau selai nanasnya ini kita bulatkan terlebih dahulu, ini lebih mempercepat proses saat kita membulatkan seperti ini ya. Dan untuk berat selai nanasnya di sini aku pakai beratnya itu kurang lebih 3 gram. Dan ini sangat pas ya buat kulit nastar yang beratnya 8, 9, sampai 10 gram. Jadi kita pakai isian selainya itu kurang lebih beratnya itu 3 gram. Dan ini kita bulatkan seperti ini ya sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya setelah adonannya aku kasih isian selai nanas dan ini sudah dibulatkan, hasilnya seperti ini. Lanjut aja di sini aku mau bikin untuk olesan nastarnya. Di sini udah aku siapin 3 butir kuning telur. Kemudian lanjut aku masukin susu kental manis sebanyak kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian lanjut di sini aku masukin minyak goreng sebanyak 2 sendok makan. Dan di sini aku kasih untuk pewarnanya sebanyak 2 tetes. Aku pakai yang warna kuning tua. Kemudian lanjut ini aku aduk sampai semua bahan tercampur merata. Nah, lanjut ini aku mau olesin ke nastar yang sebelumnya sudah aku open terlebih dahulu ya. Dan ini sudah dalam keadaan dingin. Langsung aja ini mau aku olesin menggunakan kuning telur. Oh ya, mohon maaf ya saat mengopen nastarnya ini tidak aku videoin. Jadi setelah nastar selesai dibulatkan langsung aku open setengah matang seperti ini. Kemudian aku diamkan ya sampai dingin. Dan setelah dingin ini langsung aku kasih olesan kuning telur. Dan di sini untuk proses pengolesan kuning telurnya aku pakai 2 kali oles ya agar menghasilkan warna nastar yang bagus dan cantik. Jadi setelah olesan yang pertama ini kering, lalu aku timpa lagi ya dengan olesan yang kedua.
Dan untuk olesan yang kedua, jadi ini aku racik lagi ya seperti tadi, kuning telur dan bahan-bahan yang lainnya. Jadi yang 3 butir kuning telur itu cuma cukup sekali olesan aja, dan untuk olesan yang kedua kita racik lagi seperti yang pertama aku kasih tahu ya bahan-bahannya. Dan ini kita olesin semuanya sampai merata ya, agar nanti warna nastarnya itu cantik dan rapi. Dan untuk kalian bebas mau 1 kali olesan atau 2 kali atau mau 3 kali, itu terserah ya. Kalau mau lebih ekonomis 1 kali juga cukup ya. Dan di sini langsung aja mau aku open, dan untuk open di sini yang aku gunakan open gas ya, agar proses pengopenannya lebih cepat dan untuk warna nastarnya itu lebih cantik. Dan di sini aku gunakan untuk mengopen yang kedua, hanya aku gunakan api atas aja, dan untuk suhunya di sini aku pakai di 100 derajat ya. Nah, ini setelah aku open selama kurang lebih 7 menitan, yang bagian atas ini sudah bagus ya, sudah matang. Dan untuk bagian rak bawah ini aku pindahin ya ke bagian atas agar lebih cepat matangnya. Dan ini setelah matang semua nastarnya seperti ini ya. Ini matangnya merata dan warnanya juga cantik. Nah, ini aku mau kasih tahu untuk bagian bawahnya, ini sudah kecoklatan seperti ini ya. Dan ini aku mau coba untuk rasanya. Nah, untuk rasanya ini enak ya, ada gurih-gurihnya dari rasa garamnya, dan untuk teksturnya ini sangat lumer. Nah, ini setelah dingin langsung aja mau aku kemas ke dalam toples ukuran 250 gram, dan sebelumnya aku kasih alas kertas seperti ini ya. Dan ini lanjut mau aku kemas. Oh ya, untuk harga jualnya di sini untuk ukuran toples 250 gram aku jual di harga 40 ribuan ya. Dan kalau aku jual paketan yang isi 3 toples aku jual harganya 110.000. Dan di satu resep ini menghasilkan 7 toples ukuran 250 gram ya. Dan untuk berat nastarnya di sini kurang lebih 300 gram lebih ya. Nah, sampai di sini aja videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai tanpa di-skip. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.